Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh syukur, pemberita firman dan pelayan bertugas menyambut saudara-saudara untuk beribadah. Minggu ini kita akan memasuki minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Dan di dalam ibadah ini kita akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB. Kiranya ibadah ini menjadi perayaan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita. Pemberitaan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Samuel Karinda. Umat Tuhan, pelawatan Allah selalu membuat sukacita, sebab di situ kita tahu bahwa Allah begitu mengasihi kita. Pelawatan Allah bisa dalam pelbagai bentuk. Salah satunya adalah ulang tahun. Hari ini bersama Pelkat PAGPIB, kita bersyukur untuk kasih Allah yang beserta, memimpin, dan menopang, sehingga Pelkat PAGPIB terus menjadi berkat sepanjang kurun waktu 61 tahun. Di tengah situasi dan kondisi baru saat ini, kami berterima kasih karena Tuhan terus menyertai kami untuk semakin kreatif dalam mengajar adik-adik PA. Tentu ini pengalaman baru dan kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat menjadi berkat bagi adik-adik. Kami bersyukur dalam situasi yang berjauhan, Tuhan masih mengingatkan kami untuk selalu rindu mengikuti IMPA. Tentu kami rindu bertemu dengan kakak pelayan dan teman-teman kami. Namun kami bersyukur Tuhan masih mengingatkan kami untuk taat mengikuti setiap aturan yang berlaku. Kami bersyukur dalam usia 60 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak GPIB, Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja, senantiasa menuntun kami untuk menjadi gereja yang terus melayani di tengah perubahan dunia. Jadikan kami pekerja yang tekun setia.
Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur kita beribadah kepada Tuhan. Biarlah semua anak datang kepadaku, yang kecil pun boleh ikut, janganlah diganggu. Pintu kerajaanku sungguh aku buka, agar justru yang kecil dapat masuk juga. Biarlah semua orang datang kepadaku, yang besar pun boleh ikut, jangan ragu-ragu. Asal hatinya rendah bagai anak jua, untuk yang dewasa pun pintuku terbuka. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertai saudara juga. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Umat Allah, di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami bersyukur meskipun saat ini kami diperhadapkan dengan berbagai kondisi yang baru dalam beribadah, namun penyertaan Tuhan terus dirasakan hingga saat ini. Kami diajak untuk semakin mengasah diri menjadi pribadi yang taat dan menjadi berkat bagi sesama. Kami pun semakin diajarkan untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan, termasuk ketika saat ini kami bersyukur untuk 61 tahun pelayanan kategorial pelayanan anak. Kiranya kasih Allah
terus melingkupi kehidupan kami, sehingga kami terus dapat memberikan bakti kami untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Bapak, Ibu, jemaat dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa untuk pembacaan firman Tuhan dalam ibadah syukur HUT Pelkat PA pada saat ini. Mari berdoa. Kami naikkan rasa terima kasih kami kepadamu ya Tuhan atas segala penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sampai kami hadir di dalam persekutuan ibadah, baik di rumah-Mu yang kudus ini maupun di rumah kami masing-masing. Kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai kekuatan iman kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semua itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani
agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat pagi anak-anakku yang ada di rumah. Mungkin anak-anak yang di rumah melihat di layar kaca, kalau pada minggu-minggu yang lalu yang berdiri di mimbar ini ibu, atau kita suka panggil bunda atau mama, perempuan. Nah, sekarang yang berdiri laki-laki, bapak, ayah, papa. Ini karena ada pergantian pendeta. Nah, supaya bapak-bapak, adik-adik ketahui, saya adalah ketua Majelis Jemaat dan pendeta yang baru di GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. Dan tugas pelayanan pertama kebetulan di ibadah syukur HUT ke-61 Pelkat PA GPIB. Mungkin adik-adik, anak-anak sudah tahu nama Pak Pendeta, tapi tidak apa-apa, saya mau mengulang kembali. Nama saya Pendeta Samuel Karinda, punya satu keluarga, punya istri pendeta juga, dan punya 2 anak, tapi anak-anaknya bukan PA lagi, tapi sudah pemuda. Nah, itu dulu perkenalan pertama buat anak-anakku, buat Bapak Ibu, keluarga yang ada di rumah. Tema judul yang diberikan oleh GPIB untuk pelayanan firman pada saat ini adalah Layanilah Tuhan anakku. Ini diambil dari bacaan 1 Timotius 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-17. Nah, kalau Bapak Ibu, ini khotbah ini untuk anak-anak dan untuk Bapak Ibu juga. Saya berusaha menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh orang tua dan oleh anak-anak. Timotius adalah anak rohaninya dari Paulus. Kalau kita masih buka Alkitab di ayat 2, bilangnya begini, anakku yang sah di dalam iman. Itu Timotius. Jadi Timotius ini menjadikan Paulus sebagai ayah, sebagai papanya. Benar-benar Timotius menganggap Paulus itu sebagai papanya sendiri, sebagai bapaknya sendiri, sebagai bapak rohaninya, atau kalau mungkin kita, kalau adik-adik baptis dulu sama papa dan mama, suka dibilang apa? Papa Ani. Jadi Paulus itu
seperti papa aninya Timotius. Sehingga Timotius sangat dekat dengan papa aninya, Paulus. Kalau Timotius buat salah, papa ani marah enggak? Marah. Tapi marahnya bukan untuk mencelakai Timotius. Jadi Paulus itu sangat sayang kepada anak saraninya, yaitu Timotius, anak imannya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sebagai orang tua, anak-anak yang ada di dalam keluarga kita, seperti Paulus katakan, anak-anak ini saya akan bimbing di dalam iman. Mengapa di dalam Alkitab ini, khususnya di kitab Timotius, Paulus menaruh harapan besar kepada Timotius. Karena Paulus beranggapan bahwa dia sebentar lagi mungkin akan dihukum mati. Sebentar lagi dia akan diperhadapkan dengan hukuman yang tidak ringan. Jadi bagi Paulus, saya harus mewariskan sesuatu kepada anak rohaniku. Saya harus mewariskan sesuatu kepada anak-anakku supaya apa yang aku beritakan tentang firman Allah dapat dilanjutkan oleh anak-anakku. Dalam hal ini Timotius. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua yang saya kasih di dalam Tuhan. Mungkin pertanyaan yang muncul bagi kita sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan agar anak-anak kita paling tidak imannya terpelihara, atau paling tidak kehidupannya itu, kehidupan masa depannya itu memiliki kehidupan yang pasti. Nah, Bapak Ibu, saya coba ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu seperti yang Paulus katakan kepada anakku Timotius di ayat yang kedua atau ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Tapi di ayat yang kedua dia katakan apa? Anakku dalam iman, perlakukan anak-anak kita itu di dalam iman percaya kita kepadanya. Oleh sebab itu saya akan mencoba menjelaskan kepada kita tentang apa makna iman di dalam kehidupan kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Baik bagi orang tua maupun kita sebagai para pelayan di Pelkat PA. Nah, anak-anak, Pak Pendeta mau bertanya, baik yang ada di rumah, para pelayan yang ada juga di gereja ini. Iman itu kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris itu apa? Apa? Anak-anak ada yang tahu? Faith. Nah, di sini akan muncul di layar kaca tentang iman itu. Jadi iman itu kalau diterjemahkan dari bahasa Inggris, faith. Ada berapa huruf di situ? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 huruf. 4 atau 5? 4 atau 5? 5. Jadi ada 5 huruf berbicara tentang faith. Nah, kita mau lihat satu demi satu ya. Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan buat anak-anak kita agar mereka memiliki masa depan? F, apa itu? Mari kita lihat. F yang pertama adalah fokus. Bapak Ibu, kita berkeluarga. Kita sebagai pasangan suami istri, kemudian melahirkan anak-anak di dalam keluarga kita. Kalau kita kehilangan fokus untuk masa depan anak-anak kita, anak-anak kita akan liar. Banyak cerita di luar sana.
Ketika orang tua kehilangan fokus untuk membimbing, mendidik anak-anak, yang terjadi adalah kita kehilangan arah untuk mendidik dan membesarkan anak-anak. Ini ada gambaran di layar kaca kita. Ya. Benar-benar harus fokus. Jangan bimbang dan ragu untuk iman anak-anak kita. Jangan kita mengatakan, oh nanti biar dia sudah besar dia akan menentukan imannya. Tetapi ibu bapak, iman anak, masa depan anak ditentukan oleh fokusnya orang tua untuk membesarkan mereka. Kehilangan fokus orang tua terhadap anak, kehilangan masa depan untuk anak-anak kita. Tergantung dari Bapak Ibu sekalian. Kalau kita merasa bahwa anak ini adalah harapan kita di masa depan, kalau anak kita ini kita anggap biar dia mau jadi apapun, I don't care dengan dia, saya tidak peduli dengan dia, peduli amat, memang gue pikirin. Tapi kalau kita sebagai orang tua yang bertanggung jawab, orang tua yang mempunyai citra diri yang baik untuk masa depan, tidak tergantung apa dia kaya, dia miskin, dia berpendidikan atau tidak, tapi saya mau membuat keluarga saya, anak-anak saya memiliki fokus yang tepat. Untuk apa? Untuk masa depan dia. Jadi yang pertama, kunci yang pertama buat kehidupan kita sebagai orang tua, fokus. Hal yang kedua, faith, attitude. Bapak Ibu, menarik. Di dalam bahasa Indonesia, tata bahasa, attitude itu paling tidak ada 3 hal yang mau disampaikan. Pertama tentang sikap. Sikap itu postur. Hal yang bersifat lahiriah. Kemudian hal yang kedua dari attitude, laku, perilaku, behavior, perilaku kita. Jadi baik postur kita, baik sikap jasmani kita, kemudian perilaku kita. Nah, hal yang ketiga tentang pendirian, foundation. Jadi dasar kita harus kuat. Jadi ketika kita punya attitude yang baik untuk masa depan kita, kita wariskan sama seperti Paulus katakan kepada Timotius, anak waris imanku, saya wariskan kepada kehidupan anak-anak saya melalui sikap saya sebagai orang tua, melalui perilaku saya sebagai orang tua, pendirian saya ingin membangun fondasi iman yang kuat untuk anak-anak kita. Ibu bapak, kondisi situasi yang berkembang akhir-akhir ini, kalau kita tidak punya attitude yang baik buat mengontrol kehidupan keluarga kita, di luar sana banyak terdengar tentang apa? Tentang kehancuran rumah tangga. Karena apa? Tidak memiliki attitude yang baik sebagai suami, sebagai orang, sebagai ibu. Nah, kalau tidak punya attitude seperti itu, yang terjadi anak-anak akan mengatakan apa? Saya mau berkiprah kemana? Saya mau melakukan apa di dalam hidup saya? Orang tua tidak bisa menjadi contoh yang baik di dalam hidup saya. Saya ingin berperilaku yang baik di dalam keluarga saya. Saya ingin memiliki masa depan yang cerah. Tetapi saya tidak mendapatkan itu di dalam kehidupan orang tua. Di dalam kehidupan keluarga saya. Sehingga yang terjadi banyak anak-anak liar, anak-anak, ya bukan bandel ya, anak-anak yang tidak punya pengharapan. Karena apa? Sikap kita sebagai orang tua tidak memberi contoh yang baik. Mungkin ada orang tua mengatakan, Pak Pendeta bisa ngomong seperti itu. Tapi saya yang mengalami hal itu. Saya sudah tidak punya cara. Saya tidak punya daya lagi untuk membimbing anak-anak saya menjadi anak-anak masa depan. Saya sudah kehilangan cara untuk semuanya itu. Tapi ibu bapak, saya katakan ada faith. Hal yang pertama saya katakan fokus. Kedua, attitude. Apa yang kita mau teruskan, saya mau wariskan kepada kehidupan anak-anak saya. Sikap perilaku apa yang saya mau lakukan.
Nah, hal yang ketiga yang menarik juga untuk Bapak Ibu ketahui sebagai orang tua. Kalau tadi fokus, attitude, faith, yang ketiga adalah innovation. Nah, Ibu Bapak, di dalam tata bahasa Indonesia, innovation itu ada tiga hal yang mau disampaikan. Pertama, mau mengarahkan pada menciptakan barang baru. Ya, inovasi dari sesuatu yang tidak ada, berinovasi menjadi sesuatu yang baru, atau mempertahankan produk lama, perilaku-perilaku kita yang lama, tapi saya pertahankan untuk saya teruskan, saya wariskan kepada kehidupan anak-anak saya, atau melakukan sesuatu dengan cara-cara yang baru, itu inovasi. Ibu Bapak, kalau kita sebagai keluarga, sebagai suami istri, tidak memiliki inovasi yang baik di dalam hidup rumah tangga kita, mau arah kemana hidup keluarga kita? Kita mau membawa kemana anak-anak saya? Saya akan membuat apa untuk anak-anak saya? Apakah saya akan mengatakan hidup iman anak-anak saya akan ditentukan oleh tetangga sebelah? Atau saya akan mengatakan biarkanlah anak-anak saya itu berpikir tentang masa depan, dia berinovasi tentang dirinya sendiri sesuai dengan kehidupan dia? Kan tidak. Paling tidak ada sisi orang tua untuk berinovasi terhadap anak-anak kita. Yang ketiga, faith, berarti huruf yang keempat T. Apa itu T? Trust. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, trust. Jadi trust ini ya diterjemahkan dari bahasa Inggris. Kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu, trust itu merupakan perasaan percaya itu sendiri, keyakinan yang diberikan kepada orang lain. Jadi jadi trust itu merupakan pemberian kepercayaan yang sangat kuat, bahkan bisa dibilang percaya 100%, itu trust. Nah, sebagai seorang tua, Bapak Ibu, saya harus memiliki trust terhadap anak-anak. Artinya saya benar-benar memberikan sesuatu yang baru kepada anak-anak tanpa saya memberikan mengkebiri dia atau mengurung dia. Banyak orang bilang, oh saya diberikan kepercayaan tapi kaki masih diikat oleh orang tua. Bagaimana kepercayaan itu muncul di dalam hidup saya? Kalau saya benar-benar percaya bahwa anak-anak saya ini punya iman yang kuat, saya percaya anak-anak saya ini punya mental yang kuat, saya tidak takut kemanapun dia pergi. Karena apa? Saya percaya benar. Sedikit pun saya tidak ragu tentang kehidupan anak-anak saya. Kekeliruan yang sering terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang tua, kita kehilangan kepercayaan dari anak-anak kepada kita sebagai orang tua. Kehilangan kepercayaan banyak orang tua. Saya harap tidak ada di jemaat kita. Kita benar-benar sebagai orang tua percaya benar untuk kehidupan anak-anak saya. Saya benar-benar mau menaruh kepercayaan yang tinggi. Karena Tuhan sudah memberkati kehidupan saya, memberkati kehidupan keluarga saya benar-benar menaruh kepercayaan. Sehingga ketika anak-anak saya itu pergi, anak-anak saya itu belajar, anak-anak saya itu melakukan kreasi-kreasi baru di dalam hidupnya, saya tidak takut, saya tidak ragu sedikit pun. Karena saya percaya anak-anak saya itu masih menghormati saya sebagai orang tua. Yang paling berbahaya kalau kita sudah kehilangan kepercayaan diri, kehilangan kepercayaan dari anak terhadap kita. Mungkin ada yang mengatakan, saya sudah terlambat, sudah terlanjur. Bagaimana saya mau memperbaharui diri saya lagi supaya saya menaruh kepercayaan kepada anak-anak? Ini yang menjadi persoalan bagi kita, Ibu Bapak. Selama kita masih merasa bahwa kita diberkati oleh Tuhan, selama kita percaya bahwa Tuhan ada selalu bersama-sama dengan kita, saya yakin
Sama seperti Paulus yakin kepada Timotius, saya yakin Timotius akan menjadi seorang pendeta yang benar, seorang gembala yang baik, seorang gembala yang mampu membimbing umat ke jalan yang benar. Seperti itulah saya percaya anak-anak saya, ketika mereka memiliki iman yang kuat, mereka tidak sedikit pun saya ragukan tentang mereka. Karena apa? Ada Tuhan, ada malaikat surgawi yang selalu membimbing kehidupan anak-anak saya. Jadi persoalan kita sebagai orang tua, persoalan kepercayaan. Saya percaya enggak anak-anak saya? Kalau saya sudah kehilangan kepercayaan terhadap anak-anak saya, maka apapun yang anak-anak buat, kita akan mengatakan, kau ini kakak bohong, adik bohong. Apa yang adik mau lakukan, papa sudah tahu. Ya, mungkin adik mau mengatakan, kakak mengatakan, Pa, Ma, saya ini sudah berubah. Saya ini sudah menjadi orang baik, saya ini menjadi orang benar. Tapi karena kita sebagai orang tua sudah kehilangan kepercayaan kepada anak-anak, dan anak-anak juga sudah kehilangan kepercayaan kepada kita, yang akan terjadi, kita akan kehilangan arah untuk membesarkan anak-anak kita. Yang kelima, yang terakhir, faith, hope. Apa itu hope, Ibu Bapak? Hope itu adalah harapan. Nah, apa itu harapan? Saya menaruh harapan penuh untuk keluarga saya ada di tangan Tuhan. Sama seperti ini, ada di gambar ini. Ada papa mama, ada kakak dan adik menjalani hidup ini di dalam tuntunan terang, apa itu? Salib Kristus. Di gereja ini ada salib. Di depan sana juga ada salib. Ini bukan cuma sekedar simbol kekristenan bahwa gereja ini adalah rumah Tuhan. Bukan, Ibu Bapak. Kalau ini cuma sebagai simbol kekristenan bahwa gereja ini adalah gereja Kristus, itu cuma harafiah. Tapi kalau makna salib itu ada di dalam kehidupan berjemaat kita sebagai jemaat Jatipon, maka kita akan mengatakan bahwa baik salib yang ada di depan altar gereja maupun yang ada di pintu utama. Jadi gereja kita ini dibimbing oleh salib Kristus yang memberikan harapan-harapan baru untuk masa depan anak-anak kita, untuk masa depan keluarga kita, untuk masa depan kita. Saya sebagai orang tua, saya sebagai mama, saya sebagai istri, saya akan menjadikan harapan-harapan baru. Saya akan meletakkan harapan-harapan baru itu kepada siapa? Kepada Tuhan, agar Tuhan membimbing dan membesarkan kehidupan anak-anak saya. Jadi sekali lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, para pelayan, anak-anakku, milikilah faith di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tidak usah khawatir, tidak usah ragu tentang kehidupan kita. Karena ada salib Kristus yang siap melindungi, membimbing, dan mengarahkan kita. Tanpa faith, tanpa iman, kehidupan keluarga kita tidak akan memiliki apa-apa di dalam hidup ini. Tetapi dengan iman, sama seperti Paulus katakan di dalam bacaan ini, anakku dalam iman, saya akan menaruh kepercayaan penuh kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada Kristus yang selalu kuat, ya, selalu kuat menolong dan menguatkan saya. Sama seperti yang dikatakan di dalam bacaan ini, maka kasih karunia Tuhan di ayat yang ke-14, malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Kasih karunia. Ibu Bapak, statement terakhir buat Ibu Bapak untuk mengakhiri khotbah ini pada saat ini di ulang tahun ke-61 Pelkat PA. Iman orang tua, anak-anak diberkati. Amin.
meski hendaknya tetap bernyala, bercahaya dalam gelap, bercahaya selamanya. Yesus meminta kita juga baginya tetap bernyala, dengan iman yang benar bercahaya selamanya. Umat Tuhan, marilah kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dan anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada saat ini. Saya berikan kesempatan juga kepada para orang tua yang ada di rumah. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kehidupan iman, kehidupan masa depan anak-anak kita. Jangan putus asa di dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Sebab apa yang saya katakan tadi, iman orang tua, anak-anak diberkati. Oleh sebab itu, mari kita siapkan hati, pikiran, dan perasaan kita di dalam doa syafaat kita kepada Bapa Sorgawi. Mari berdoa. Kami naikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan, karena atas kebesaran Tuhan dalam hidup kami hadir di dalam persekutuan ibadah syukur kami pada saat ini, di tengah-tengah persekutuan GPIB Jemaat Jatipon Bekasi dalam rangka hari ulang tahun ke-61 tahun Pelkat Pelayanan Anak GPIB. Dan kami Pelkat PA Jemaat Jatipon Bekasi bersama-sama dengan jemaat Tuhan merayakan ibadah syukur walaupun dalam situasi kondisi seperti saat ini, tapi tidak akan pernah sedikit pun mengurangi berkat surgawi di dalam kehidupan baik kami sebagai gereja maupun kami sebagai Pelkat PA dan kami sebagai orang tua di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa bagi kami sebagai orang tua, jadikanlah kami orang tua yang memiliki iman, memiliki fokus, attitude, innovation, trust, hope di dalam membesarkan keluarga anak-anak kami. Kami percaya tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk keluarga kami. Seberat apapun pergumulan yang harus kami jalani untuk mendidik dan membesarkan anak-anak kami di tengah-tengah situasi kondisi yang ada, khususnya di situasi pandemik COVID-19 pada saat ini. Terkadang kami sudah kehilangan pekerjaan,
kehilangan sesuatu untuk kehidupan keluarga kami. Kami kehilangan materi untuk menyekolahkan anak-anak kami. Kami kehilangan harapan untuk masa depan anak-anak kami. Kami kehilangan cara untuk mendidik, membesarkan anak-anak kami. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada kami melalui Timotius, kami masih memiliki kasih karunia Allah yang luar biasa besarnya untuk kami. Oleh sebab itu, sebagaimana Paulus percaya benar bahwa Timotius sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dari Tuhan untuk pelayanan ke depan, demikian juga di tengah-tengah situasi kondisi yang luar biasa bergumul hidup ini, kami masih memiliki harapan di dalam Tuhan untuk kehidupan keluarga kami. Kami berdoa bagi suami kami, berdoa bagi istri kami, berdoa bagi anak-anak kami, berdoa bagi orang tua kami. Kuatkan, teguhkan iman kami agar kami sanggup menjalani perjalanan hidup di dalam Tuhan bersama-sama dengan Tuhan. Karena kami percaya iman kami sebagai orang tua ketika kami landaskan semuanya itu di dalam Tuhan, kehidupan keluarga kami akan diberkati, anak-anak kami akan diberkati. Taruhan iman kami adalah harga yang sangat mahal untuk masa depan keluarga kami, yaitu percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk kehidupan berjemaat kami di Jemaat Jatipon Bekasi di tempat ini. Kami mau berdoa untuk para presbiter, pendeta, diaken, penatua, BPPJ, unit-unit misioner, pelkat-pelkat, panitia-panitia, komisi, tim-tim kerja yang ada, yang menyelenggarakan secara langsung dan tidak langsung pelayanan di jemaat ini, para karyawan kantor, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan jemaat kami ini. Kiranya kasih kemurahan Tuhan sebagaimana Engkau nyatakan di dalam bacaan kami pada saat ini tadi Tuhan, akan Tuhan anugerahkan kepada jemaat kami ini, sehingga kami selalu memberikan harapan-harapan yang penuh di dalam Tuhan untuk masa depan gereja Tuhan ini. Berdoa bagi bangsa dan negara kami. Khususnya ya Tuhan, kami mau berdoa untuk para TNI Polri yang menjaga keutuhan NKRI. Berdoa untuk toleransi antar umat beragama yang kami ciptakan bersama-sama dalam kehidupan kami. Berdoa untuk pemerintahan kota, khususnya di Bekasi di tempat ini. Dari wali kota sampai jajaran yang terendah. Kiranya mereka dapat melaksanakan tugas atau amanah untuk melindungi masyarakat dengan baik dan benar. Khususnya juga ya Tuhan untuk tim medis yang menjadi garda terdepan untuk mengurangi penyebaran virus corona ini. Tuhan kuatkan mereka, kami semua. Sehingga dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan berikan untuk kami dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar untuk bangsa kami maupun untuk gereja Tuhan ini. Untuk masyarakat lingkungan di mana kami tinggal, khususnya kami yang berada di gereja ini, Tuhan juga memberkatinya. Kami akan menjadi lilin kecil yang Engkau miliki di dalam kehidupan pelayanan ini, dan kami akan bersinar terang untuk kehidupan orang lain. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk setiap pergumulan masalah yang dialami oleh jemaat Tuhan, berat dan ringan, ketika mereka letakkan semua di dalam Tuhan,
Tidak ada yang tidak mungkin bagi mereka. Terutama bagi mereka yang sakit. Ibu Winantusih Sularso, Ibu Resmiati Gadrun, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani Luisan, Saudara Ivan Loho, Ibu Suwarti, Bapak Hans Edi Kodong, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, Anak Luther Tobing, Ibu Kusma Ningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Bapak Thomas da Costa, Oma Geraldine da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Jenny Sarah Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, Ibu Erni Chandra, Bapak dan Ibu peringatan Harefa. Tuhan, kuatkan iman mereka. Dengan iman yang mereka miliki, bilur-bilur-Mu akan menyembuhkan mereka. Keluarga yang berduka, keluarga Arif Wibisono, Tuhan kuatkan iman mereka agar peristiwa duka yang mereka alami saat ini akan diganti sukacita dari Tuhan. Berdoa bagi mereka yang berulang tahun, Tuhan kiranya mereka tahu bahwa apa yang mereka dapatkan dari berkat ulang tahun saat ini adalah pemberian Tuhan yang teristimewa di dalam hidup mereka. Tuhan, banyak hal yang kami ingin gumuli di dalam doa, tapi kami tetap yakin dan percaya bahwa setiap gumul dan juang kami ketika kami letakkan di dalam Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan untuk kehidupan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemazmur dalam Mazmur 50 ayat 23 mengatakan, "Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya." Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat Dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Ucap syukur hai umatnya, dengan harta dan benda, bahkan hidup seutuhnya persembahkan padanya. Yesus Kristus sumber hidup, namanya juru selamat Dialah, pujilah Dia, ada sebab kasih-Nya puji Dia selamanya. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur di dalam doa. Ya Allah, kepadamu kami memberi persembahan sebagai tanda syukur dan penyerahan diri serta hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Kuduskan dan berkatilah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan serta pembangunan jemaat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sahabat anak, yang senantiasa menyertai kita, khususnya di masa pandemi COVID-19 ini. Kondisi ini mengubah banyak kebiasaan kita. Hal-hal yang harusnya biasa dilakukan di luar rumah, kini harus dilakukan di dalam rumah. Seperti belajar, bekerja, juga beribadah. Mulai dari jemaat lanjut usia, dewasa, remaja hingga anak-anak diajak untuk mau berubah dan meningkatkan kebiasaan hidup sehat guna meminimalisir serta memutus rantai penularan COVID-19. Menghadapi tantangan ini, sebagian besar jemaat telah mengupayakan kegiatan rutin seperti ibadah hari Minggu, pelayanan anak, atau yang biasa dikenal dengan IMPA, dapat terlaksana secara daring. Sebagian jemaat telah berkreasi melakukan kegiatan non-rutin seperti kebersamaan di dalam Sabtu Ceria, lomba dalam rangka Paskah, lomba dalam rangka HUT Kemerdekaan RI juga dilakukan secara daring, serta mengunjungi adik-adik melalui video call. Hal ini terasa sangat menceriakan hati anak dan orang tua di tengah kejenuhan berada di rumah saja. Ini semua dapat terlaksana berkat para pelayan yang mau belajar hal baru dan mengupayakan yang terbaik, serta dukungan dari orang tua dan presbiter. Sebagian besar presbiter telah turut memotivasi, mendampingi, dan memantau kegiatan Pelkat PA. Bahkan sebagian telah turut terlibat langsung. Hal ini sangat berarti bagi para pelayan dan anak demi memastikan pelayanan kepada jemaat anak tetap diberikan secara bertanggung jawab. Di bulan September ini, Majelis Sinode Departemen PPSDI PPK telah menyiapkan pembinaan bagi anak dan pelayan dalam bentuk daring. Diharapkan kepedulian jemaat untuk membangun iman anak dapat mendorong terlaksananya kegiatan ini. Bagi jemaat yang masih mengalami kendala terkait keterampilan pelayan dalam menggunakan teknologi, serta keterbatasan sarana dan prasarana, sinergi antar berbagai unsur sangat diperlukan. Solusi juga dapat diperoleh melalui koordinasi dan kerjasama lintas jemaat di lingkup MUPOL. GPIB Taat dan Menjadi Berkat adalah tema yang diangkat pada HUT Pelkat PA yang ke-61 sesuai dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Walaupun kecil, berbagai keunikan sifat anak-anak dan ketaatan mereka dapat menjadi berkat yang luar biasa bagi keluarga, bahkan bagi dunia. Oleh karenanya, mari kita menyediakan ruang dan kesempatan untuk anak dapat menghayati panggilannya menjadi berkat di berbagai kegiatan seperti jam doa anak atau pertemuan doa anak, persembahan pujian di berbagai kegiatan Pelkat, serta publikasi karya anak berupa puisi, gambar, dan sebagainya dapat memotivasi kaum lanjut usia, orang tua, jemaat yang sakit, dan semuanya. Tetap ceria adik-adik, tetap semangat kakak-kakak. Kiranya kesetiaan kita dalam beribadah dan melayani dapat memberikan penghiburan, bahkan dapat turut memulihkan dunia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Selamat bersukacita merayakan 61 tahun usia pelayanan Pelkat PA GPIB. Tuhan Yesus senantiasa memberkati.
Umat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan bagikanlah damai sejahtera Kristus melalui hubunganmu dengan sesama. Hiduplah sebagai duta perdamaian Allah bagi dunia. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya. Hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, serta memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita,